Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal asrar ar-rabbaniyah wal waridatil ilahiyah wal mawahib al-ikhtisasiyah wal ulum al-laduniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wahdatal syuhud. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-afadil, yang saya hormati Gubernur Jawa Timur serta anggota Forum Koordinator Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia, serta seluruh jajaran para tokoh masyarakat, Pak Boy Rafli yang saya kenal juga, para pimpinan pondok-pondok pesantren, hadirin sekalian yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah pada hari ini dengan izin Allah kita bersama dapat hadir pada pembukaan rapat kerja nasional Ikatan Pesantren Indonesia tahun 2023. Dan saya merasa bersyukur bisa hadir bersama para pimpinan, para kiai, para ulama untuk bisa bagaimana membangun kembali pesantren yang lebih baik. Pada masa yang lalu pesantren sudah berhasil menciptakan atau menghasilkan rijaluddin wa rijalul watan, melahirkan tokoh-tokoh agama yang memiliki ilmu yang mumpuni, pengaruh yang cukup, bahkan juga sekaligus sebagai tokoh bangsa dan tokoh negara. Mereka sudah banyak yang telah berkiprah di dalam rangka menjaga, mempertahankan bangsa dan negara. Mereka sudah bisa menyatukan antara mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keagamaan, dan mas'uliyah wataniyah, tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan. Mereka sudah mengejawantahkan prinsip hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman, dalam bentuk berbagai kegiatan, termasuk juga dalam mempertahankan negara, seperti tadi sebut lahirnya resolusi jihad yang disponsori oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Itu merupakan bagian dari mas'uliyah wataniyah, tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan dari para ulama. Oleh karena itu saya mengharapkan supaya ke depan fungsi-fungsi pesantren lebih dikuatkan, baik sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat dakwah, maupun juga pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai pendidikan, kita harus menghasilkan dalam rangka i'dadul mutafaqqihin fid din, menyiapkan orang-orang yang faham agama. Yang mutafaqqihin fid din bukan hanya bisa membaca kitab kuning saja, tetapi juga menjadi al-mustanbitina wal mujtahidin,
menjadi orang-orang yang bisa beristimbat dan berijtihad. Kenapa? Karena banyak masalah-masalah baru yang dulu belum ada. Yang belum ada di dalam Al-Kutubul Mu'tabarah. Dan kitab kita belum ada. Masalahnya belum muncul. Apalagi di bidang ekonomi sangat banyak sekali. Itu saya kira yang perlu. Karena seperti dikatakan oleh Imamul Haramain, Imam Al-Juwaini, bahwasanya fa inna ma'zama syariah sadara anil ijtihad. Kebanyakan syariah itu lahirnya dari ijtihad, bukan dari nas. Kata Imam Juwaini, wan nas la yafi bil ushri min mi'syari syariah. Nas itu tidak sampai 10%. Jadi yang 90% lebih itu ijtihad. Nas itu hanya kurang dari 10%. Kenapa? Li'anna an-nususa mahdudah, karena nas itu terbatas. Walakin al-waqa'i wan nawazil wal hawadits, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa ghairu mahdudah, tidak terbatas, tidak pernah berhenti dari masa ke masa, terus banyak masalah-masalah baru yang muncul yang harus direspon. Maka itu diperlukan orang-orang yang mampu, yang rijalul mustambitin wa rijalul mujtahidin. Ini jangan sampai nanti mereka-mereka yang mujtahid tapi tidak faham, namanya mujtahidun jahil, ya. Banyak yang berijtihad dia tapi tidak mengerti, tidak faham. Nah, yang faham itu yang orang-orang pesantren itu, ya kan? Mereka itu hanya sebenarnya banyak tukang kutip saja, tapi tidak berijtihad. Ya. Hanya al-akhiduna ara al-fuqaha wal mujtahidin, hanya tinggal ngutip-ngutip pendapat faqih dan mujtahidin, padahal dia tidak mengerti metode ijtihadnya, bukan ahliyatul ijtihad. Nah, ini banyak juga masalah lama yang mengalami pembaharuan, masail mustajaddah. Kita banyak sekali yang dulu dijual beli saja, misalnya al-qabd. Dulu qabd itu artinya apa? Saya terima jual, saya terima beli. Sekarang mana ada yang begitu? Gak ada. Belanjanya online. Jadi qabdnya di mana? Qabdnya qabd hukmi. Nah, itu nanti ada pemahaman fikihnya itu menjadi harus namanya itu ya fikih kontekstual. Nah, ini bukan tekstual. Jadi fikihnya fikih kontekstual. Ya, bukan fikih hanya kaulan, tetapi manhajan. Manhajnya harus dipelajari sehingga persoalan, kalau tidak nanti faudha, kosong. Tidak ada hukum, tidak ada pegangan, mereka seenaknya sendiri. Itulah maka pentingnya al-mutafaqqihina fiddin, yang memiliki kualifikasi yang cukup. Persoalan makin banyak, masalah kedokteran, masalah ekonomi, masalah sosial, bahkan juga masalah politik. Ya, masalah-masalah yang timbul harus berdasarkan dasar-dasar yang masyru'ah, yang sesuai dengan syariah. Itu yang pertama saya kira. Kalau kita tidak bisa menghasilkan itu, kita gagal, pesantren gagal. Tidak bisa menyiapkan rijaluddin yang mumpuni, yang mutafaqqihina fiddin. Yang kedua itu rijalud dakwah. Dakwah kita sekarang ini menghadapi tantangan besar. Modernisasi di samping sesuatu yang baik, banyak juga yang tidak baik. Yang menderealisasi. Saya sering contohkan di Korea Selatan, dulu itu 99% agamanya Buddha.
Waktu saya ke sana, saya mau lihat, ternyata di Korea Selatan itu Budanya tinggal 20%. 24 Kristen. Islamnya baru 0, sekian. Yang banyak apa? 52% tidak beragama. Nah, jadi agama ini terdesak oleh karena adanya modernisasi. Nah, rijalud dakwah kita sekarang memang harus mampu mengantisipasi itu. Ya, modernisasi yang baik itu tentu harus kita ambil. Itu ilmu, bagi kita itu ilmu. Ya, tetapi sesuatu yang baik itu kita, tapi yang negatif ini yang harus kita tangkal. Nah, jadi harus ada mujahid dakwah digital. Sekarang ini kan digitalisasi. Kalau tidak nanti dakwahnya itu kita masih verbal, masih kita harus. Sekarang sudah digital, beli juga digital, belajar digital, dakwahnya digital. Kalau tidak kita kalah dengan dakwah yang ikhrajun nas minan nur ila zulumat. Padahal kita itu ikhrajun nas minaz zulumat ila nur. Nah, yang ikhrajun nur minaz zulumat ini gencar sekali melalui berbagai media. Ya. Jadi sampai masuk ke kamar-kamar anak-anak kita itu sudah masuk sendiri langsung. Jadi terjadilah pertempuran antara dua gerakan saling mempengaruhi. Nah, ini yang menjadi penting. Ya. Dengan tetap tentu menjalankan dakwah yang sudah diajarkan para ulama dengan cara-cara dakwah yang qaulan layyinan, yang santun, ya, qaulan kariman, qaulan ma'rufan, qaulan sadidan, tetap jangan qaulan makkiyan. Qaulan makkiyan bukan qaulan ahli Mekah, tapi ahli maki-maki itu. Ini. Dan ternyata kita bangsa Indonesia ini hasil daripada didikan para ulama pesantren dulu itu menjadi bangsa yang kata orang bangsa yang paling toleran di dunia. Beberapa waktu yang lalu ada utusan dari Persatuan ulama-ulama cendekiawan muslim di dunia yang berpusat di Abu Dhabi yang diketuai oleh Syekhul Azhar Profesor Taib menemui saya Jakarta. Dia bilang saya ke Jakarta, ke Indonesia bukan untuk ngajari orang Indonesia, justru untuk belajar dari orang Indonesia ya, tentang bagaimana itu Islam yang toleran itu, Islam yang tersamu. Menurut mereka yang paling toleran di dunia umat Islam ini adalah umat Islam Indonesia. Nah, jadi sistem dakwah kita itu dianggap ada 112 itu ada, tapi secara mainstream kita dianggap itu. Mungkin mereka belajar di sini. Bahkan yang sangat unik itu mereka katakan kami datang untuk belajar dan sekarang ini mestinya bukan saatnya lagi bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Oleh karena itu cara-cara dakwah yang dilakukan oleh para ulama, para as-sabiqun al-awwalun itu harus kita gali dan kita jadikan buku. Ternyata orang luar negeri ingin belajar bagaimana dakwah ini. Jangan kita malah mengganti dengan cara yang lain. Nah, itulah yang disebut sebagai katanya Islam Nusantara itu. Jadi Islam Nusantara itu Islam yang toleran sebenarnya.
Beberapa waktu yang lalu ada produser film dari Italia datang ke sini. Dia ingin tahu Islam Nusantara itu seperti apa. Dia datang ke Banten, ada orang Baduy di sana, di tengah umat Islam. Enak tidur, tidak diganggu. Ini berarti ini Nusantara itu Islam yang toleran seperti ini. Datang ke Jawa Tengah, ada Borobudur di tengah umat Islam, tidak diganggu. Datang ke Jawa Timur, ada Bromo di sana, ada orang Hindu, tidak diganggu. Ini katanya ini Islam Nusantara. Karena itu saya pulang, saya akan buat film tentang Islam Nusantara dan saya akan putar di seluruh dunia, di Eropa dan di Amerika. Jadi mereka tertarik. Kemudian dia membuat film sebuah pesantren, dibuat film. Bahkan saya di situ dicantumkan sebagai advisernya, penasehatnya. Saya kok jadi penasehat film juga. Tapi film pesantren. Ternyata diputar di London, diputar di Roma, di Italia, difestivalkan. Apa kata orang mereka? Yang saya kaget komentarnya apa? Ini katanya the future leader in the world. Pemimpin dunia masa depan. Ternyata orang yang di pesantren itu dianggap itu calon pemimpin dunia masa depan. Santri-santri itu. Kenapa? Karena kehidupan mereka, caca mereka hidup mereka dengan kesederhanaan, mereka dengan ketekunan, dengan kesopanan, dengan kesantunan. Mereka lihat ini pemimpin santun yang diperlukan di masa yang akan datang. Sudah ada kebanggaan yang kita harus pertahankan. Ada juga hal-hal yang harus kita cari yang baru. Itulah pentingnya al-muhafadzah 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga yang lama, yang bagus-bagus itu dan kita mengambil yang baru, yang lebih bagus, sistem, metode, itu kita ambil. Bahkan kita harus, kalau saya tambahin satu lagi, kita harus melakukan terus perbaikan-perbaikan lagi. Al-islah ila ma huwal aslah, tsummal aslah fal aslah. Melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan, secara istimrariyah, mudawamah. Katanya sekarang itu continuous improvement. Jadi nggak boleh hari ini baik, besok tidak. Sekarang lebih baik, besok tidak lebih baik lagi. Ada yang lebih baik, yang lebih. Kita juga harus al-islah ila ma huwal aslah, tsummal aslah fal aslah. Saya kira peran kita mengembangkan dakwah digital ini menjadi bagian yang harus dilakukan, mujahid dakwah. Dan yang ketiga, saya kira yang penting menjadi mujahid ekonomi. Nah ini, kalau mujahid apa ekonomi itu masuk jihad ya? Iya. Kata Syekh Nawawi itu. Jadi kenapa? Kan ada hadis, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa yang cinta dunia, bahaya akhiratnya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia itu sumber kesalahan. Syekh Nawawi mengatakan wal muradu itu al hubbul ladzi yaitu cinta yang irtikabi nahyin, mengerjakan yang wa tadhi'i amrin. Jadi al-hubbul ladzi yang tadi itu yang bahaya-bahaya akhiratnya, sumber kesalahan itu al-hubbul ladzi yahmilu ala tikabi nahyin wa tadhi'i amrin. Cinta yang menyebabkan perintah agama ditinggalkan dan perintah agamanya disia-siakan
dan yang dilarang dikerjakan. Jadi kita artinya mengabaikan perintah agama dan mengerjakan hal-hal yang dilarang. Itu hub yang seperti itu, cinta seperti itu. Wa amma mutlaqul hub, kata Syekh Nawawi, adapun cinta yang biasa-biasa saja, proporsional saja, fahuwa minal jibili, itu dari watak manusia normal, manusiawi. Jadi manusiawi. Jadi yang itu berlebihan. Atau yang tadi seperti diayatkan Al-Qur'an tadi, yang la tulhikum amwalukum. Ya, jangan sampai dunia yang tulhikum. Ya. Atau tunsikum. Membuat kamu lupa an dzikrillah. Au tuhlikukum, membuat kita hancur. Nah, oleh karena itu Syekh Nawawi ketika menafsiri omongannya Imam Ibnu Athaillah yang mengatakan bahwa ijtihaduka fi ma dhumina, ya, wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun ala antimasil basirati anka. Itu kata Imam Ibnu Athaillah, kalau kita itu ijtihad di sesuatu yang dijamin oleh Allah, rizki, kemudian juga wa taqsir fima tuliba, lalai dalam soal ibadah, itu dalilun an antimasil basirati minka, dalil bahwa mata hatinya itu buta. Nah, jadi berarti sepertinya kita kok nggak boleh cari dunia, ya ibadah saja. Nah, ditafsiri oleh Syekh Nawawi, yang dicela itu ijtima'ul ijtihad fi ma tuliba wal taksir fi ma dhumina wa taksir fi ma tuliba. Jadi dua hal ini ngumpul. Harus soal dunianya dia itu begitu sungguh-sungguh, tapi soal akhiratnya dia itu alalai. Kalau ini dua, itu yang mazmum, yang dimaksud oleh Imam Ibnu Athaillah. Syekh Nawawi mengatakan, wa amma talabur rizqi min ghairi ma'a qiyamillahi ma'a huquqillahi ta'ala min ghairi taqsirin laisa dalilan ala umyi ainil qalbi bal huwal jihadul akbar. Tapi kalau mencari rezeki, menjaga hak-hak Allah tanpa lalai terhadap kewajibannya, bukan dalil daripada matinya mata hati, melainkan itu al-jihadul akbar, jihad besar. Karena bagaimana mencari rezeki sesuai dengan prinsip-prinsip agama, itulah makanya kita membangun sistem, membangun ekonomi sesuai dengan syariah. Jadi ekonomi syariah itu yang kita pentingkan tuh. Ini yang jihadul akbar berarti. Kenapa? Karena umat Islam harus mandiri. Kalau kita ingin membangun kemandirian, oleh karena itu pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat, ekonomi yang masyru'ah. Wal muamalah ghairu masyru'ah, muamalah yang tidak sesuai, kata ulama, fi hukmil adam, sama enggak ada. Walaupun ada tapi tidak ada. Wal ma'dum syar'an kal ma'dum hissan. Yang ada, yang tidak ada menurut syara sama dengan tidak ada, nothing. Tidak ada. Walaupun banyak tapi nilainya tidak ada. Tidak bernilai. Tidak mutaqawwim. Jadi harta itu kan ada dua, mal mutaqawwim dan ghairu mutaqawwim. Yang bernilai, tidak bernilai. Yang bernilai yaitu yang yajuzu intifa'uhu halatal ikhtiyar. Sesuatu yang boleh dimanfaatkan dalam keadaan normal. Itu namanya bernilai. Kalau tidak bernilai, itu tidak boleh, mal yang haram. Ini saya kira prinsip-prinsip. Tetapi kita harus mengembangkan ekonomi ini, dan kita sesuai dengan negara kita yang sekarang sedang membangun sumber daya manusia,
dan membangun masalah ekonomi ya supaya menjadi negara yang maju. Ya, kita disuruh memakmurkan bumi. Allah mengatakan ya, wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia yang menjadikan kamu dari tanah dan supaya memakmurkan tanah. Memakmurkan dengan apa? Asbabul imarah itu dengan mengembangkan ekonomi. Baik itu industri, pertanian, perdagangan, ya, kelautan. Itu asbabul imarah. Dan kuncinya miftahul imarah yaitu sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, ilmu dan teknologi. Kenapa dengan teknologi ini sesuatu hasil bisa dan inovasi. Inovasi itu artinya terus dikembangkan terus, ya tidak statis. Makanya itu ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi penting. Pesantren harus mengembangkan itu semua, ya baik rijaluddin, rijalud da'wah, juga rijalul iqtisad. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu saya mengapresiasi pertemuan ini dan saya berharap betul bahwa pertemuan ini menghasilkan rumusan-rumusan yang konstruktif, yang baik, yang dapat mengubah dunia pesantren menjadi lebih baik lagi. Dan dalam beberapa tahun terakhir memang pemerintah serius meningkatkan capaian ekonomi syariah nasional dengan 4 fokus, yaitu pengembangan industri halal, pengembangan keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan usaha syariah. Saya berharap agar Rakernas IP tahun 2023 dapat menjadi forum yang menghasilkan program-program konkret dan inovatif dalam rangka memperkokoh peran pesantren sebagai mitra pemerintah di dalam menjawab tantangan dan perubahan yang kompleks. Dan yang tidak kalah penting, saya minta semua pesantren di seluruh tanah air untuk selalu menjaga keamanan para santri, anak-anak kita yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Ini hati-hati, ada banyak sekarang pesantren yang mencoreng nama pesantren, ya, adanya kekerasan seksual di beberapa pesantren. Oleh karena itu saya minta IP mengawasi ini, jangan sampai kita ini karena setitik noda kemudian pesantren dianggap tidak aman. Ya, ini penting, ya. Jadi ada beberapa pesantren yang kemudian ini kiai-kiainya bukan kiai itu sebenarnya, pura-pura jadi kiai gitu, ya. Masa kiai begitu, ya. Ini yang harus kita jaga. Mudah-mudahan dunia pesantren tidak dirusak oleh adanya oknum-oknum yang ingin menghancurkan pesantren. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rakernas Ikatan Pesantren Indonesia tahun 2023 saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya, himayahnya, dan meridai setiap upaya yang kita lakukan dalam rangka mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang maju dan sejahtera. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mohon berkenan mendampingi Gubernur Jawa Timur, Ketua Dewan Pembina Ikatan Pesantren Indonesia, dan Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia. Mohon izin pembukaan.
Kita hitung mundur dalam hitungan 3, 2, 1. Dengan demikian rapat kerja nasional Ikatan Pesantren Indonesia telah resmi dibuka. Izin apa? 1, 2. Ya, senyum aja deh. 1, 2. Oke.